Selamat datang kembali di dalam perkuliahan Matematika 1B MA1102. Saya Erik dari Program Studi Matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang integral, yaitu tentang jumlah Riemann. Eh, kita masih akan menggunakan slide dari Bapak Warsoma Johan. Oke ya, luas daerah di bidang diawali dan mendefinisikan luas persegi panjang. Dari sini dapat diturunkan luas jajar genjang, luas segitiga siku-siku, luas segitiga sembarang, sampai dengan poligon umum, yaitu membagi-bagi kira-kira menjadi luasan segitiga ditambah luasan bangun segi 4 dan yang lain-lainnya. Lalu bagaimana dengan luas lingkaran? Nah, pada tahun 287 sebelum Masehi hingga 212 sebelum Masehi ada yang namanya Archimedes melakukan perhitungan luas dengan dua pendekatan, yaitu menghitung luas berdasarkan poligon dalam dengan poligon luar. Nah, Archimedes menemukan bahwa kesimpulan luas lingkaran itu berjari-jari satu adalah pi. Nah, kita akan melihat menghitung luas lingkaran ini dengan pendekatan yang agak sedikit berbeda, walaupun dengan ide yang sama ya. Jadi idenya adalah apa? Idenya adalah saya punya lingkaran, lalu saya bagi lingkaran ini menjadi n buah sektor yang sama besar. Menjadi n buah sektor yang sama besar. Yaitu sektor lingkaran ya. Tentunya kamu tahu sektor lingkaran ini besar sudutnya itu adalah 2pi dibagi n radian. Karena saya bagi menjadi n bagian, sudutnya menjadi n buah sektor sama n buah sektor sama besar, sama luasannya. Oke ya. Nah, setiap sektor itu saya akan hampiri dengan segitiga sama kaki. Dengan kakinya panjangnya adalah R, dengan sudutnya adalah 2pi per n. Sehingga besar sudut sektor lingkaran ini dihampiri oleh luas segitiga yang adalah setengah dikali R kuadrat dikali sin dari 2pi per n satuan luas. Nah, luas total aproksimasinya tentunya adalah n buah dari luas segitiga sama kaki menjadi setengah dikali n R kuadrat dikali sin 2pi per n satuan luas. Kalau untuk n-nya ini saya buat menuju tak hingga, saya harapkan errornya akan makin kecil dan akan menuju luas lingkaran. Mari kita lihat. Luasnya akan menjadi ini, setengah R kuadrat dikali limit n n sin 2pi per n. Oke ya, tentunya ini adalah bentuk tak tentu. Nah, untuk itu saya lihat dulu terutama untuk limit X menuju tak hingga. Untuk X menuju tak hingga, X dikali sin 2pi per X ya. Ini saya jadikan dulu limit X menuju tak hingga. Maka ini saya jadikan seperti ini, lalu saya lakukan L'Hopital, sehingga saya dapatkan hasilnya 2pi. Loh Pak, itu kan untuk X. X itu untuk sesuatu yang kontinu. Ini kan tidak kontinu Pak. Betul, ada teorema yang mengatakan, kalau saya punya limit dari fungsinya itu akan menuju 2pi, maka limit dari barisannya untuk n menuju tak hingga juga akan menuju 2pi. Oke ya, jadi kita dapatkan nanti limitnya itu adalah 2pi. Jadi luas lingkarannya itu diberikan oleh apa? Ini akan menjadi 2pi, setengah dikali R kuadrat dikali 2pi yang adalah pi R kuadrat. Oke ya, jadi ini akan kita dapatkan luas lingkaran yang kita pakai sampai sekarang. Yaitu bagaimana caranya? Yaitu saya punya lingkaran, saya bagi menjadi n buah sektor yang sama besar, bagi menjadi n buah sektor yang sama besar, lalu saya hitung salah satu luas segitiganya, saya hitung aproksimasinya, yaitu menjumlahkan seluruh segitiganya, lalu saya limitkan untuk n menuju tak hingga. Nah, teknik ini juga akan kita perkenalkan untuk menghitung luas segitiga sembara, luasan di bawah kurva Y9fx dan di atas grafik sumbu X. Oke ya, saya mau menghitung luas ini. Saya menghitung dengan teknik yang sama. Kalau tadi saya membagi lingkaran itu menjadi n buah sektor sama besar, yang saya lakukan sekarang, saya bagi interval ini menjadi n buah subinterval sama besar. Lalu saya hampiri dengan luas persegi panjang. 1 persegi panjang, 2 persegi panjang, 3 persegi panjang, sampai n persegi panjang. Lalu kita cari limit n menuju limitkan luasnya untuk n menuju tak hingga. Kira-kira seperti itu ya. Jadi misalkan ini
Ini saya bagi 2 sama besar, interval 1-3 bagi 2 sama besar, lalu saya menggunakan tingginya adalah apa? Tingginya adalah nilai fungsi di kiri, nilai fungsi di kiri. Nah, bisa seperti ini, saya bagi menjadi 4 bagian sama panjang, tentunya saya secara umum bisa bagi menjadi N bagian sama panjang. Begitu saya bagi menjadi N bagian sama panjang, nilai fungsinya, misalkan ini pada selang tertentu yaitu XI-1 sampai XI, misalkan XI-1 sampai XI, saya cari luasannya, saya jumlahkan semua luasannya, saya cari limit N menuju tak hingga. Jadi itu kira-kira yang kita mau lakukan persis seperti ketika kita mencari luas lingkaran tadi. Nah, oke ya, mari kita lihat. Nah, berikut ini disajikan berbagai metode untuk melakukan aproksimasi terhadap luas daerah di bawah kurva, yaitu jumlah Riemann kiri. Nah, perhatikan daerah yang dibatasi oleh X kuadrat tambah 1, garis X91, X93, dan sumbu X. Ini X91, X93, dan sumbu X. Jadi ini adalah yang warna merah ini. Nah, terus bagaimana menghitung luasnya? Saya hampiri dulu pertama dengan luasan segitiga ini. Jadi saya menggunakan nilai fungsinya, nilai fungsi pada subinterval yang paling kiri dikali dengan panjang interval. Kalau saya bagi menjadi 2, kira-kira menjadi ini. Nilai fungsi yang paling kiri dikali panjang subintervalnya. Kalau ini panjang subintervalnya makin kecil, tapi selalu saya ambil nilai fungsi yang paling kiri. Ini yang kita sebut jumlah Riemann kiri. Jadi, untuk setiap subinterval, saya pilih titik yang paling kiri, cari nilai fungsinya, ini yang akan kita pilih sebagai tingginya. Tinggi dari persegi panjang, dikali dengan lebar. Lebarnya selalu sama ya, dalam hal ini adalah, kalau misalkan dari 1 sampai 3, ini adalah 2 dibagi N. Oke ya, dengan cara yang sama yang seperti itu. Ini yang kita dapatkan, nanti untuk N menuju tak hingga, harapan kita akan menuju N yang sesungguhnya, akan menuju luas yang sesungguhnya. Dengan cara yang sama, kita bisa bicara tentang jumlah Riemann kanan. Jumlah Riemann kanan ya. Ya, ini saya mengambil perwakilan dari setiap subinterval itu saya ambil yang paling kanan. Ini saya ambil yang paling kanan tuh, lihat. Oke ya. Ini saya ambil yang paling kanan. Ini saya ambil yang paling kanan, yang paling kanan. Nah, dengan harapan untuk N menuju tak hingga, ini jumlah partisi, ini bukan jumlah partisi 1000 ya, jumlah partisi dengan 1000 subinterval. Saya dapatkan seperti ini. Nah, saya harapkan nanti akan menuju ke luas yang sesungguhnya yang kita cari. Ini dengan jumlah Riemann tengah. Oke. Nah, ini setiap kali subinterval saya ambil tengahnya, subinterval saya ambil tengahnya, subinterval saya ambil tengahnya, dan seperti itu ya. Oke ya. Oke lah. Nah, pertanyaannya yang mana yang terbaik? Tentunya ya bisa kita lihat ya, bisa kita lihat. Nah, coba kita melihat perhitungan luas menggunakan jumlah Riemann kiri yang seperti tadi ya. Bagaimana cara melihat luasnya seperti apa? Misalkan perhatikan daerah yang dibatasi oleh X kuadrat tambah 1 yang ini, dan dibatasi oleh garis ini, dan sumbu X. Oke, misalkan luasnya ini diberikan, yang merahnya ini luasnya itu diberikan oleh L. Oke ya, kita terapkan metode jumlah Riemann kiri untuk menghampiri luas daerah tersebut. Jadi apa yang saya lakukan, saya bagi interval 1-3 ini menjadi N buah subinterval yang sama panjang. Tentunya panjang intervalnya itu menjadi, kita tulis dalam delta X. Dalam hal ini delta X-nya itu adalah konstan karena kita bagi menjadi N bagian sama panjang, yaitu besarnya adalah 2 dibagi N. Oke ya. Nah, untuk tingginya itu tentunya saya pakai nilai fungsi di kiri, yaitu f dari X-1. Kalau saya ambil satu buah interval, subinterval, yaitu X-1 sampai XI, maka saya ambil yang paling kiri. Nilai yang paling kiri sebagai wakil dari tingginya, sehingga adalah f dari X-1. Nah, biasanya partisinya kita tulis seperti ini. Partisi 1 sama dengan X0, ini lebih kecil dari X1 sampai Xn yang adalah 3. Tentunya bagaimana saya menghitung X1-nya? Mudah. X0 ditambah delta X. X2, X0 tambah delta X tambah delta X. X3, X0 ditambah delta X ditambah delta X tambah delta X. Jadi secara umum, saya punya XI-nya itu adalah 1 ditambah I kali delta X. Tergantung kamu posisinya ada di mana. X4 ya 4 kali delta X. Padahal delta X-nya itu adalah ini. Jadi nanti saya punya
Kalau I adalah 2/n dikali I. 1 plus 2/n dikali I. Oke, jadi perhatikan pada suhu interval ke I, maka luas persegi panjangnya diberikan oleh, biasa kita tulis ini, F dari nilai fungsi di kiri dikali dengan delta X. Oke ya. Nanti, bagaimana Pak XI-1-nya? Tinggal kamu cari, kalau XI-nya seperti ini, XI-1-nya seperti apa? Jadi kamu punya dalam N, lalu kamu substitusi ke sini, lalu delta X juga kamu substitusi, nanti pada akhirnya kamu akan mendapatkan seperti ini. Mari kita coba lihat. Ini ya, fx0 dikali delta X yang adalah ini, saya jumlah Rn-nya, jumlahannya. Ini adalah nilai fungsi f di titik x-1 adalah x-1 kuadrat ditambah 1 dikali delta x. Dan ini adalah apa? Xi itu adalah apa? Xi itu adalah 1 ditambah 2/n dikali I-1. Pangkat 2, karena x kuadrat tambah 1 dikali dengan delta x yang adalah 2/n. Oke ya, jadi saya punya 2/n-nya akan keluar karena tidak ada hubungannya dengan I sama dengan 1. Lalu saya dapatkan menjadi seperti ini, lalu saya sederhanakan menjadi kira-kira seperti ini. Lalu saya sederhanakan lagi menjadi ini. Kenapa? Karena sigma 2 itu untuk I 2 tambah 2 sebanyak N kali berdasarkan notasi sigma ini menjadi 2N. Bagaimana dengan ini? Ini adalah 4/N dikali sigma I. Sigma I adalah deret aritmatika. Saya dapatkan seperti ini. Min 4N dikali N, jadi min 4. Bagaimana dengan ini? 4I pangkat 2. Lah, kita kan sudah dapat tadi, sigma I kuadrat untuk I dari 1 sampai N adalah ini. Oke ya, dengan cara yang sama 8I per N itu adalah 8/N kuadrat dikali I-nya adalah, sigma I-nya adalah deret aritmatika, ditambah dengan 4/N kuadrat dikali dengan N. Saya dapatkan hasilnya seperti ini, sehingga totalnya saya akan mendapatkan ini. Oke ya? Oke. Oke, jadi luas persegi panjang ini seperti yang kamu tahu, jadi nanti luas yang sesungguhnya itu tentunya akan lebih besar daripada luas aproksimasi persegi panjang saya. Kenapa? Karena luas aproksimasi persegi panjang saya kan selalu ada celah errornya sebesar ini nih. Jadi luas sesungguhnya itu pasti akan lebih besar dari luas hampiran persegi panjangnya. Oke ya, untuk N berapapun. Dengan cara yang sama, saya bisa dapatkan untuk jumlah riman kanan, juga saya bisa dapatkan hal yang sama. Kira-kira kamu bisa coba. Sehingga nanti dapatkan luas seluruh persegi panjangnya adalah ini. Oke ya, saya dapatkan nanti kalau ini luas persegi panjang pasti akan lebih besar dari luas persegi panjang yang sebenarnya. Luas di bawah kurva yang sebenarnya. Sehingga saya akan dapati pada akhirnya luas yang sebenarnya itu akan lebih besar sama dengan 32/3. Dari sini kita akan mendapatkan bahwa luasannya itu tentunya adalah 32/3. Dengan cepat, kita sebenarnya bisa tahu langsung dia adalah 32/3 dari mana. Karena saya bisa mengambil limit dari ini. Untuk N menuju tak hingga ini akan menuju 0, ini akan menuju 0, dan ini akan menuju 32/3. Jadi dengan cepat kita bisa melihat bahwa limitnya ini akan menuju 32/3. Ini akan menjadi luas kurva di bawah Y sama dengan Fx, dan di atas sumbu X. Positif. Oke ya. Nah, kita mau coba contoh ya. Kita mau coba contoh menghitung jumlah Riemann. Menghitung jumlah Riemann, hitung luas lingkarannya. Luas lingkaran. Hitung luas di bawah kurva Fx-nya menggunakan limit dari jumlah Riemann. Saya limitkan untuk N menuju tak hingga, kira-kira seperti itu ya. Coba kita mau melihat selangnya dari min 1 sampai 2 ke dalam N buah subinterval yang sama panjang, yaitu ini ya, persis sama seperti tadi. Sekarang fungsinya hanya fx dan x. Persamaan garis saja yang gampang aja. Persamaan garis yang gampang aja ya. Akibatnya panjang subintervalnya itu menjadi 3/n. Kenapa? Karena dari min 1 ke 2, panjangnya 3 dibagi N buah subinterval sama panjang menjadi 3/n. Dari sini kita peroleh x0-nya adalah ini, x1-nya adalah min 1 tambah delta x, x2 min 1 tambah 2 delta x, xi-nya adalah min 1 ditambah i kali delta x, adalah i dikali 3/n. Sehingga xn-nya adalah 2. Tinggal kamu substitusi ya. Ambil salah satu persegi panjang pada interval xi min 1 sampai xi. Nah, luasannya diberikan oleh apa?
tingginya dikali dengan delta X. Tingginya dalam hal ini saya ambil menggunakan jumlah Riemann tengah. Bagaimana? Saya ambil titik di antara interval ini yang tengahnya. Bagaimana mencari tengah? Antara 2 dan 5. Interval 25, tengahnya apa? 3,5. Dapatnya dari mana? 2 tambah 5 bagi 2. Jadi, interval X min 1 XI, ini titik tengahnya apa? XI min 1 tambah XI dibagi 2. Jadi, nilai fungsi F di titik ini akan menjadi titik tengahnya. Oke ya. Padahal nilai fungsi F di titik ini adalah apa? Dirinya sendiri adalah XI min 1 ditambah XI dibagi 2. Oke ya. Kenapa? Karena fungsinya fx sama dengan x. Fx sama dengan x. Jadi ini dikali dengan delta x-nya adalah 3 per n. Xi min 1-nya adalah apa? Tinggal tuh substitusi ini. Xi-nya saya substitusi ini. Saya dapatkan bentuk seperti ini. Oke ya. Saya sederhanakan bentuk ini menjadi bentuk ini. Min 1, min 1, min 2. Ini 3 per n dikali I min 1, 3 per n dikali I, maka 3 per n berdasarkan distributif menjadi 2I minus 1. Gitu ya, dikali 3n. Nanti saya kalikan ini 3n 1 dengan kali setengah, saya dapatkan bentuk seperti ini. Lalu, aproksimasinya menjadi apa? Aproksimasinya adalah luas n buah persegi panjang, yang adalah sigma luas persegi panjang dikali jumlahannya dari 1 sampai n. Menjadi apa? Jumlahan ini dari 1 sampai n. Ini hanya konstan. Dia kalau saya jumlahkan sampai n, ini aja min 3 per n dikali n. Ini adalah min 3 ya. Dengan cara yang sama, 3 per n pangkat 2 dikali i. Ini adalah sigma i. Sigma i itu adalah apa? Deret aritmatika. Bagaimana? Dan ini hanya konstan. Karena ini penjumlahan terhadap indeksnya i. Ini indeksnya n. Jadi ini konstan, hanya konstan dikali jumlahan 1. Jadi ini adalah ini dikali n. Oke ya, saya mendapatkan ini setelah saya sederhanakan menjadi ini. Lalu, luasnya adalah apa? Luasnya adalah limit dari ini. Yang sama dengan min 3 tambah T kuadrat per 2 sama dengan 1,5. Oke ya, jadi luasannya itu adalah 1,5. Kira-kira luasnya adalah 1,5. Loh Pak, kok bisa? Tadi saya lihat ada angka negatif, ini kan ngomongin luas. Kok bisa ada negatif ya Pak? Ya, sebenarnya yang kita hitung itu sebenarnya bukan luas ya, Nak. Bukan luas. Tapi kalau saya menghitung limit dari jumlah Riemann itu, yang kita hitung adalah luas bertanda. Kenapa, Pak? Karena kan saya sebenarnya menghitung apa yang dihitung di sini. Apa yang dihitung di sini? Kalau saya menghitung luas persegi panjangnya. Ingat, nilai fungsinya akan negatif. Berarti karena nilai fungsinya negatif, tapi nilai di sini, dari sini sampai sini, kan ini luasnya akan sama dengan ini. Jadi luas di sini dan luas di sini akan saling menghilangkan. Sisanya tinggal luas ini. Kamu tahu nggak, 1,5 itu ternyata adalah luas ini. Apa betul, Pak? Iya. Luas segitiga ini berapa? Setengah dikali 2 dikali 2. Ini Y sama dengan X ya. Garis Y sama dengan X. Setengah dikali 2 kali 2. Itu adalah 2. Ini apa? Setengah kali 1 kali 1. Jadi adalah apa? Setengah. Jadi 2 dikurangi setengah, 1,5. Betul kan? Jadi sebenarnya yang menghitung limit jumlah Riemann itu bukan menghitung luas. Tapi menghitung yang kita sebut adalah luas bertanda. Luas bertanda. Oke ya, jadi kita lihat prosedur ini. Bagaimana prosedurnya? Mudah sekali. Bagi menjadi n buah subinterval sama panjang, intervalnya, ambil interval, salah satu buah intervalnya, lalu hitung luasnya. Kalau bisa, intervalnya tidak mengandung angka. Jadi hanya seperti ini, xi min 1 sampai xi. Lalu saya hitung luasnya, saya hitung aproksimasinya yang adalah luas n buah persegi panjang, karena dibagi tadi intervalnya n buah sama besar. Lalu luasnya diberikan oleh limitnya untuk n menuju tak hingga. Oke ya, jadi itu yang bisa kita lakukan. Oke, kamu coba menggunakan limit jumlah Riemann yang seperti tadi untuk menemukan luas. Di sini luas. Loh Pak, kalau yang di sini kok luas? Kalau tadi luas bertanda. Ya sebenarnya sama-sama luas bertanda. Tapi karena X pangkat 3 dari X 9, 1, 4 selalu positif, maka ini adalah luasnya. Ini juga dari 0 sampai 2 dia selalu positif. Maka ini adalah benar-benar luasnya. Pada kesempatan berikutnya nanti kita akan membahas tentang jumlah Riemann secara umum. Terima kasih.